Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD 1 Banjarjo. Kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran walaupun secara online, yang mana ini semua dilakukan karena dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini. Tapi mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga, anak-anak di rumah dan juga Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 1 Banjarjo selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, dalam kesempatan pagi ini Pak Guru akan memberikan sharing pembelajaran khususnya kalian kelas 3, yang mana tema dalam pagi ini adalah zikir dan doa setelah sholat. Tapi jangan lupa materi ini dipelajari dengan sungguh-sungguh dan diperhatikan dengan seksama. Anak-anakku, zikir dan doa adalah sesuatu yang harus kita pelajari, yang mana zikir dan doa ini sangat penting untuk apa? Untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga zikir ini selalu dibaca kapan? Khususnya setelah sholat wajib. Tapi zikir dan doa itu jangan cukup di situ saja. Zikir dan doa itu selalu kita terapkan dalam hati, kemanapun kita berangkat, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita selalu zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kesempatan pagi ini, apa itu zikir dan doa? Arti zikir. Zikir artinya itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bagaimana? Di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu dalam apa? Dalam segala hal. Ingat, zikir itu sangat penting bagi kita semua. Di dalam Al-Quran telah disebutkan apa itu zikir dan kepenting, dan kenapa kita dianjurkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Ingat, zikir itu yang bagaimana? Zikir yang sebanyak-banyaknya. Ingat, zikir itu selalu kita lakukan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Apa anak-anaknya zikir? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain ayat Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini kenapa di dalam Al-Quran selalu banyak ayat yang menyebutkan tentang berzikir? Karena zikir itu dalam keutamaannya itu adalah apa? Akan mententramkan hati kita. Kita akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman hati. Apalagi sekarang musimnya banyak kegeluhan, kegalauan, yang mana kegalauan itu disebabkan oleh apa? Banyaknya rumor yang beredar di dunia
di HP, lewat WhatsApp, televisi. Kalau banyaknya berita, kalau kita perhatikan adanya kabar COVID, adanya yang meninggal, kita kan menjadi gelisah dan was-was. Oleh karena itu, kita diperbanyak untuk selalu berzikir, karena berzikir akan memberikan ketentraman kepada hati kita semua. Anak-anakku, zikir itu banyak caranya. Kenapa? Zikir diucapkan, zikir bermacam-macam. Yang pertama, berzikir dapat dilakukan dengan cara apa? Satu, berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati itu apa? Yaitu zikir dengan memusatkan pikiran dan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir seperti ini akan menambah keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir seperti ini dalam hati. Walaupun kelihatannya kita diam, tapi dalam hati kita berzikir kepada Allah. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Itulah berzikir. Tapi ingat, berzikir ini di dalam hati. Selalu ingat di hati kita. Yang pertama itu ya, berzikir dengan hati. Yang kedua, cara yang kedua yaitu berzikir dengan lisan. Kalau tadi dalam hati, sekarang dengan lisan, mulut kita di dalam mulut ini bergerak begini ya. Apa itu berzikir dengan lisan? Yaitu dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan kalimat thayyibah yang mengandung nama Allah. Baca Asmaul Husna seperti yang di sekolahan itu. Tapi walaupun di rumah kalian juga tetap baca Asmaul Husna. Sebelum mengawali pembelajaran, baca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, dan seterusnya. Ingat, zikir dengan apa anak-anak? Diucapkan dengan lisan. Tapi ciri-cirinya berzikir dengan lisan itu ada suaranya. Biar ketahuan kalau kalian itu berzikir dan mengucapkan dengan lisan berzikirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berzikir dengan perbuatan. Apa itu zikir dengan perbuatan? Yaitu zikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana melakukan semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, belajar dan lain-lain, dan menjauhi larangannya. Banyak itu anak-anak bisa tahu sendiri apa larangan yang bermacam-macam kan? Bermacam-macam. Ingat, berzikir ada berapa caranya? Ada 3. Berzikir dengan hati, berzikir dengan lisan, dan ketiga berzikir dengan perbuatan. Ingat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau paham kita lanjutkan. Ini yang kedua. Di samping berzikir, hal yang paling penting adalah berdoa. Doa itu sangat penting. Doa itu apa? Adalah suatu ungkapan permintaan, memohon sesuatu, perlindungan kepada Allah dengan mendekatkan diri dan tunduk kepadanya. Ayo, kalau kita tidak berdoa, bagaimana? Dan kalau kita tidak meminta, bagaimana? Ayo, perlindungan. Karena kita hidup di dunia ini mengharapkan perlindungan. Perlindungan bukan hanya kepada Allah. Perlindungan perlindungan dari orang tua, perlindungan dari pemerintahan dan sebagainya. Tapi inti dari permintaan itu yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak anjuran
banyak anjuran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan salah satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55, yang artinya begini: berdoalah kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain ya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata caranya bagaimana? Di sini disebutkan dengan merendahkan diri. Rendahkan diri, khusyuk, matanya diam seperti ini, dengan suara yang lembut. Ya Allah, mudah-mudahan kedua orang tuaku selalu diberikan kesehatan seperti ini, yang lembut. Kenapa? Nah, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Tuh. Yang selanjutnya di dalam ayat yang lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah. Kalian dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Bagaimana? Ini adalah janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari. Ingat, Allah mempunyai sifat yang Rahman dan Rahim. Allah mempunyai sifat yang apa? Tidak pernah mengingkari janji, akan mengabulkan apa permintaan kita. Karena mau minta apa, mau jadi apa kalau sudah besar. Makanya dari sekarang minta dan berdoa. Kenapa? Kalau kita meminta, berdoa itu adalah suatu usaha untuk kita untuk mengubah diri. Ingat, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum orang itu mengubahnya. Makanya meminta kepada Allah, berdoa yang terbaik buat kalian, apalagi untuk kesuksesan masa depan kalian. Oleh karena itu, suatu keberhasilan ditentukan oleh doa. Ingat, di samping doa kepada Allah juga kalian berusaha. Lek isu atau bengi ngomong nang ibu nampak ayu, bu, aku lek bengi iku dongakno Bu. Ngono lho. Suruh tangi. Suruh bangun jam berapa? Sebelum subuh. Ibu lalu subuh sampean sholat tahajud, merono doa kepada Allah, mendoakan kepada saya yang terbaik, menang seperti itu loh Bu. Nah, bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, itu. Yang selanjutnya, bacaan, zikir dan doa setelah sholat. Anakku, nah, kalian kalau masih belum bisa, Pak Guru kasih tahu, tapi ini yang sederhana ya, yang sederhana. Tapi saya yakin kalian sudah pintar, anak kelas 3 ya. Nah, ini untuk bacaan dan zikir setelah sholat itu Pak Guru hanya melihat di buku LKS-nya kalian, tapi sebenarnya banyak cara zikir setelah sholat. Ingat, setelah sholat kalian zikir dulu, mengingat-ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan setelah zikir, setelah sholat langsung keluar. Jangan, nggak boleh. Zikir dulu ya. Ingat, nah, macam-macam bacaan zikir setelah sholat ya. Yang pertama, Astaghfirullahaladzim, dibaca 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah itu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang setelah itu membaca apa?
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini 1 kali. Setelah itu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baru setelah itu kita awali dengan apa? Dengan ucapan Subhanallah. Subhanallah sebanyak 3 kali. 33 kali Subhanallah itu artinya memuji kepada Allah. Setelah itu membaca Alhamdulillah 33 kali. Ya, Alhamdulillah itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengagungkan kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang kecil. Nah, untuk menyempurnakan itu kita dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat, ini adalah zikir yang simple. Yang simple itu sederhana. Oleh karena itu kalian, saya minta ini selalu diucapkan, ya, dibaca setelah sholat, ya, ditulis di buku. Nah, itu bacaan tentang zikir. Sekarang kita belajar bacaan doa. Setelah sholat itu apa? Setelah sholat itu kan zikir. Setelah itu berdoa. Berzikir itu adalah memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah. Ibaratnya apa? Kalian kalau meminta sesuatu kepada orang tuanya, ayo, caranya akan bagaimana? Lemah lembut kan? Tidak. Ya, minta. Nah, kalau seperti itu dikasih apa enggak? Ayo bayangkan saja. Oleh karena itu, sebelum berdoa kepada Allah, kita mengucapkan zikir, kalimah thayyibah. Nah, berdoa setelah sholat fardu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ini dikabulkan, berarti kalian harus mengucapkan doa, membaca doa setelah sholat fardu. Terus doa itu bagaimana? Doalah sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Kalian apa? Berdoa yang sesuai perlukan. Nah, untuk itu bacaan doa setelah sholat itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Kalau di bukunya itu 1. Yang pertama, berdoa untuk kepada orang tua. Bagaimana bacanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama, contoh. Yang kedua, ini doa dibimbing jalan yang kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dibimbing ke dalam jalan yang benar. Yang selanjutnya, doa diberikan ilmu bermanfaat. Ya, doa ilmu bermanfaat ini biasanya kita baca kapan? Ketika kita akan mengawali pembelajaran. Hanya kan doanya panjang, tapi salah satunya yang paling dikit seperti Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Itu doanya. Yang selanjutnya, doa kebaikan dunia akhirat. Pasti hafal ini, gampang ini, sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Gampang kan? Nah, itu. Yang selanjutnya itu doa memohon keluarga yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nih doanya. Yang selanjutnya doa selalu bersyukur. Doa selalu bersyukur apa? Atas nikmat Allah yang kita berikan. Doa itu yang sangat sederhana, seperti ketika selalu mendapatkan nikmat, kita selalu dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu yang paling sederhana. Tapi doa selalu bersyukur itu di bukunya ada, di LKS itu ya, dibaca. Yang terakhir, doa mohon husnul khotimah. Kenapa doa husnul khotimah itu selalu diucapkan? Karena husnul khotimah itu adalah kita diberikan kebaikan di akhir segala sesuatu, baik di akhir pembelajaran, apalagi di akhir hidup kita, di penghujung ajal kita. Makanya kita doa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah, nikmat Islam dan iman selalu tetap di dada sampai mati. Bagaimana contohnya doanya? Seperti Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doanya. Nah, itu ya, paham ya? Diingat-ingat, mulai doa untuk orang tua sampai doa husnul khotimah. Kalau kalian tidak hafal, pilih ya mana yang dihafalkan dulu, pilih mana yang paling mudah. Tapi doa untuk kedua orang tua itu wajib ya, harus hafal pertama kali. Paham? Oke. Anak-anakku, di dalam berdoa itu ada tata cara. Tata caranya berdoa itu adalah aturan yang selalu dijalankan ketika berdoa. Bagaimana tata cara dalam berdoa? Yang pertama, menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Kiblat itu di mana? Kalau kita di sini di Indonesia, kiblatnya di barat. Ya, tapi kiblat sesungguhnya itu adalah Ka'bah ya. Ka'bah. Kalau di timurnya Ka'bah menghadap ke barat, kalau di utaranya Ka'bah menghadap ke selatan, kalau di selatannya Ka'bah menghadap ke utara, kalau di baratnya Ka'bah menghadap ke timur. Ka'bah itu ada di Mekah itu ya. Kita berharap mudah-mudahan kita berdoa secara dekat. Bagaimana? Kita memohon selalu kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa pergi ke tanah Mekah untuk menunaikan ibadah haji itu secara dekat. Yang kedua, suci dan berwudu. Pertama kali sebelum berdoa, kalian bersuci, dan sucinya itu bagaimana? Suci dari hadas, kotoran, kalau ada kotoran apa-apa harus suci ya. Periksa dulu baju kita, badan kita ya, bisa melalui mandi, cuci tangan dan lain-lain. Setelah itu berwudu, mempunyai wudu. Hafalkan doanya wudu? Iya, yang lo ya harus hafal ya wudu. Setelah berwudu, baca doanya wudu. Hafal nah wudu ya. Alhamdulillah kalau hafal. Nanti kalau kita bertemu saya suruh baca satu ya. Oke. Yang ketiga, menengadahkan tangan seperti ini. Minta kepada Allah menengadahkan tangan seperti ini. Jangan seperti ini ya, tangannya diangkat. Ini adalah sebagai wujud kita meminta kepada Allah, tangannya diangkat. Yang selanjutnya, bersungguh-sungguh dan khusyuk. Ojo dulinan, ojo guyon.
dalam hatinya itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dan khusyuk, kalau bisa, kalau perlu nangis ya. Nangis. Kenapa? Itu sebagai wujud kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya diawali dengan bacaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, sholawat. Nah, sholawat itu sangat penting. Karena apa? Sholawat itu adalah sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Untuk mempercepat itu, kita berdoa, kita dianjurkan diawali dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang paling sederhana berapa nak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabannya gimana? Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Bagus. Yang selanjutnya, suaranya itu harus lembut dan sopan. Ya. Suara lembut dan sopan, tidak boleh amin. Nah, harus lembut dan sopannya. Yang selanjutnya, yang terpenting, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin. Kalau kita yakin, walaupun doa kita yang kita baca itu kadang bahasa Arab ya, tidak tahu artinya, tapi kita yakin. Ingat, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Kalau kalian belum hafal bacaan doa-doa itu, nah, kalian bisa berdoa dengan bahasa apa yang kalian ngerti. Kalau kalian ngerti ini Jawa, ya ngomong Jawa. Lek Madura Pak Guru, ya ngomong Madura. Ya. Tapi alangkah baiknya doa itu kita ucapkan dengan bacaan bahasa Arab. Paham ya? Nah, kalau kita sudah belajar pembelajaran tadi, Pak Guru kasih tugas di rumah biar kalian tidak diam terus. Tugasnya yang pertama, kalian kerjakan LKS halaman 43. Kalau yang belum, kalau untuk kelas 3A itu sebagian sudah ya, sebagian sudah mengerjakan. Terus juga kerjakan LKS halaman 48 dan 49. Sudah? Tulis, dikerjakan situ dulu. Nah, kalau sudah dikerjakan, jangan lupa difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Guru lewat WhatsApp secara pribadi atau di grup. Kalau ono nomor Pak Guru di grup. Oh, ini nomornya Pak Guru. Nah, setelah itu chat, kirim nomornya, dikasih nama Marvel contohnya, kirim Marvel, tulis kirim. Nah, yang selanjutnya tugas lisan. Tugas lisannya apa? Ingat, agar mempermudah bacaan zikir tadi itu kalian ditulis seperti kertas seperti ini ya. Nah, setelah itu dibaca setelah sholat 5 waktu, wajib dibaca. Nah, tulisan yang tadi itu kalian selalu bawa. Alhamdulillah kalau kalian sudah hafal. Alhamdulillah. Mungkin sekian anak-anakku pembelajaran hari ini, tapi Pak Guru akan memberikan pesan dan kesan. Pesan yang pertama, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, yang pertama yaitu kalian diminta untuk selalu bersabar. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Surat At-Taghabun ayat 11.
musibah yang seperti ini, adanya wabah corona, kalian diminta untuk bersabar. Ingat, semua virus corona itu adalah hanya virus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu atas izin Allah. Makanya kalian jangan berpikir yang macam-macam sehingga kalian hatinya resah. Yakin kepada Allah, semua ini ada atas izin Allah. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Oleh karena itu kalian oleh pemerintah ya Pak Ibu guru belajar di rumah, agar apa? Diminta bersabar untuk selalu tetap ada di rumah. Ojo tulin tok, ojo metu, jangan gunakan waktu ini untuk jalan-jalan di rumah. Hati-hati, penyakit datang dari mana-mana. Makanya kita dianjurkan untuk selalu di rumah. Kalau kita selalu di rumah dan di hati kita terdapat rasa sabar, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, sabrun sa'atin khairun minat dunya wa ma fiha. Bersabar sesaat. Kalian selalu di rumah, bersabar saat ini, penyakit ini tidak lama. Selalu yakin ini tidak akan lama. Makanya bersabarlah sesaat. Hadis Nabi menahan diri untuk pergi kemana-mana seperti tempat rekreasi, apalagi tempatnya jauh di luar kota. Nah, kita tidak boleh. Makanya bersabar sesaat, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih besar dari dunia dan isinya. Oleh karena itu anak-anakku, ingat-ingat ya apa yang Pak Guru ucapkan tadi sebagai motivasi kita untuk selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik yang ditetapkan oleh Bapak Ibu kalian di rumah, dan juga aturan atau anjuran dari sekolah dan juga pemerintahan Indonesia. Kita berdoa di akhir pembelajaran ini. Mari kita membaca sholawat. Sholawat apa? Sholawat agar di penyakit corona ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo mari bersama-sama. Lihom satun udfi biha arrul waba ilhatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Ini selalu dibaca anak-anak ya. Ini doa sholawat, bukan ini saja, banyak bermacam-macam ya. Selalu biasakan hidup sehat di rumah, jangan kemana-mana, dan manut saran dari Bapak Ibu kalian. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu hanya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kalian selalu di rumah diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.